Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Pin Puriski Reda Putri. Kali ini masih dalam mata kuliah manajemen event di pertemuan yang kelima atau sesi kelima atau video kelima. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai perencanaan penyelenggaraan sebuah event. Ya, baik teman-teman, langsung saja masuk kepada materinya. Oke. Ya, perencanaan penyelenggaraan sebuah event. Apa sebenarnya tujuan dari perencanaan penyelenggaraan event? Yang pertama, eh, ketika kita memang ingin membuat sebuah event itu, supaya event itu lebih kemungkinan berhasilnya lebih tinggi, maka kita harus melakukan perencanaan yang lebih detail terlebih dahulu. Kita harus lakukan riset terlebih dahulu, kira-kira event yang kita buat konsepnya ini apakah akan diterima oleh masyarakat atau tidak. Jadi harus dibuat perencanaannya terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya. Ya, untuk materi kali ini tujuannya yaitu memahami perencanaan penyelenggaraan event dan juga mengetahui proses perencanaan event. Definisi perencanaan sebuah event adalah upaya pemikiran dan perancangan sebuah acara agar dicapai hasil yang efisien dan teratur. Ya, menurut Charles Berger mengemukakan bahwa rencana-rencana dari perilaku komunikasi adalah representatif kognitif atau mewakili penafsiran lingkungan yang memberikan panduan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, biasanya pedoman penyelenggaraan event itu yang pertama kita tentukan dulu temanya. Temanya ini sangat penting untuk menentukan langkah selanjutnya ya. Ketika tema-tema yang memunculkan fenomena baru akan banyak mendapat perhatian dari calon audiens sebuah event gitu atau calon pengunjung nantinya. Bagaimana supaya tema itu bisa menarik gitu ya. Kemudian mengadakan penelaahan atau riset gitu ya. Sebelum pelaksanaan IO atau event organizer itu biasanya melakukan kegiatan survei atau riset untuk melihat kira-kira apa saja hal yang terkait dengan sebuah kegiatan event itu sehingga tidak terjadi kesalahan pada saat pelaksanaan. Seperti dari segi lokasi, waktu, sumber daya manusianya, target audiensnya, kemudian target pengunjung yang diharapkan, serta ini bisa dilakukan dalam sebuah metode survei. Misalnya melalui email, direct mail, atau melalui broadcast ya, kemudian melalui pakai G-form biasanya, atau telesurvey, atau personal interview, atau kita bisa langsung nanya sama calon audiensnya ya, yang kira-kira memang targetnya sesuai dengan yang kita harapkan dari sebuah event. Oh, ternyata segmennya untuk event ini kalangan yang seperti apa? Umur berapa, kalangan yang seperti apa? Nah, kita tanyakan langsung ke mereka juga bisa. Ya. Kemudian pedoman proses penetapan ide sebuah event menurut Ani Nur, ya ini adalah yang pertama harus kita lihat sifat dari event yang akan diselenggarakan, tujuan eventnya apa, kemudian bagaimana sebuah event itu bisa diselenggarakan, dan keuntungannya yang didapat oleh peserta itu apa gitu ya. Karena seperti yang kita tahu, namanya kita membuat sebuah event ini sama dengan kita melakukan sebuah bisnis jasa ya, jasa event gitu ya. Sehingga kalau kita ngomongin bisnis, kita harus bisa menyelesaikan masalah orang lain. Kalau misalnya kita membuat event, kita harus bisa memberikan informasi atau menyelesaikan masalah dari calon-calon pengunjung atau calon-calon audiens, sehingga memang akan banyak pengunjung yang akan datang ke dalam sebuah event. Jadi mereka akan mendapatkan manfaat dari event yang kita laksanakan. Ya, ini biasanya ada proses penetapan ide event menurut Ani Nur tadi ya. Ini ada proses umum dan bagaimana mahasiswa. Nah, ini dari sisi mahasiswa menyelenggarakan event. Kalau dari sisi umum biasanya ada idenya, kemudian ditentukan sifat eventnya, tujuan eventnya, bagaimana event itu diselenggarakan, serta keuntungan event bagi partisipan atau pengunjung. Baru kita dapat konsepnya seperti apa secara luas, secara besar. Tapi kalau dari sisi mahasiswa biasanya mahasiswa ini ngumpulin dana dulu nih ya, ada divisi danus biasanya ya, dana dan usaha. Kemudian eventnya ini biasanya terbuka untuk umum, kemudian mengumpulkan dana untuk mahasiswanya harus dapat dilaksanakan dan partisipan itu harus dapat mendapatkan pengalaman dan pengetahuan. Nah, ide yang muncul ini biasanya kaitannya dengan dunia film, bazar, seminar, lelang, atau kalau sekarang ya virtual online, nih berarti charity misalnya ya, atau konser online, atau debat online, atau lain sebagainya, webinar, misalnya webinar juga boleh. Oke, nah Harris dan Allen membagi perencanaan ke dalam
Dua tingkat perencanaan. Ya, yang pertama adalah perencanaan strategis yang membahas gambaran besar tentang sasaran jangka panjang event, termasuk di dalamnya strategi yang dibutuhkan untuk mencapainya. Kemudian yang kedua perencanaan operasional, yaitu membahas langkah-langkah yang akan dilakukan atau yang dibutuhkan untuk menerapkan strategi yang sudah tadi sebelumnya direncanakan. Jadi ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendeknya gitu ya. Kemudian tahapan-tahapan penyelenggaraan event menurut Joe Gobbald ya, yang pertama riset ya, untuk menentukan kebutuhan, keinginan, dan harapan dari target pasar, kemudian kita rancang atau desain eventnya ini seperti apa, temanya, dan lain sebagainya. Kemudian planning, ya kita rencanakan siapa panitianya, bagaimana rundown-nya, dan lain sebagainya. Kemudian proses koordinasi dengan semua stakeholder yang terkait dengan sebuah event, dan setelah penyelenggaraan event, maka ada proses evaluasi. Apakah event ini tergolong berhasil? Apakah mempengaruhi banyak orang? Apakah sesuai dengan targetnya? Sehingga apakah bisa dilakukan kemudian hari berlanjut begitu ya. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan untuk melaksanakan sebuah event, yang pertama perkiraan biaya yang jelas ya, atau RAB-nya biasanya. Kemudian tanggal pelaksanaan, ya jangan sampai tidak sesuai dengan tema eventnya. Kemudian tempatnya juga, perizinannya seperti apa ya biasanya untuk izin keramaian dan lain sebagainya. Koordinasi, transportasi, parkirnya seperti apa supaya nyaman dan aman. Tema acara, memilih dan menentukan pembicara atau narasumber. Koordinasi kebutuhan lapangan seperti teknis ya, listrik, sound system, dan lain-lain. Kemudian dekorasi, meja, kursi, tenda untuk sarana prasarananya, tenaga keamanan, makanannya ya, kemudian kepolisian, pemadam kebakaran untuk persiapan ketika memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian toiletnya ya untuk kebersihannya, kemudian petugas kesehatan yang profesional ya dan lain sebagainya. Oke. Hal inti yang perlu ditelaah sebelum mengadakan kegiatan ini ada beberapa, ada 5. Yang pertama, tempatnya atau venue-nya. Apa saja fasilitas yang mendukung di venue itu, kemudian lokasinya, sekitarnya ada apa, jauh atau dekat, kemudian waktu pelaksanaannya ya, pengelolaan waktunya, mau dilaksanakan dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian apakah bisa dilaksanakan sesuai dengan rundown-nya atau ada plan A, plan B, kemudian fasilitas pendukung seperti toilet, kantin, lapangan parkir untuk kenyamanan pengunjung, kemudian faktor kebersihan dan keamanan ya. Jangan sampai lokasi tempat penyelenggaraan event itu malah tidak aman. Kemudian analisis anggaran ya, kira-kira yang dibutuhkan ini anggarannya berapa sehingga bisa membuat tarif untuk pendaftaran eventnya berapa sehingga nanti ada pengeluaran-pengeluaran tidak terduga yang memang harus dibayarkan dan itu cukup dananya dan CEO-nya masih mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, ini proses rencana penyelenggaraan event menurut Sean dan Perry. Yang pertama penetapan tujuan, apa yang diinginkan, ide, dan pembuatan proposal. Ya, nah ini yang akan kita lakukan juga sebelum UTS ini teman-teman. Kita akan mencoba membuat proposal event. Ya, penetapan kriteria dan tujuan detail event. Ada rencana awal, mencari informasi, kita lakukan survei, mengumpulkan informasi ya. Kemudian rencana detailnya seperti apa, keuangannya bagaimana, operasionalnya gimana, pemasaran atau promosinya seperti apa. Kemudian kita diskusikan lagi tentang perencanaan keseluruhannya, mengatur persiapan event sampai dengan hari H penyelenggaraan event, dan ada legalitas di dalamnya. Ya, semua proses administratif juga harus dilaksanakan. Begitu. Nah, ini jenis sumber daya manusia dalam penyelenggaraan event ada 2. Ada pegawai yang memang dibayar, jadi misalnya LO atau IO yang memang dibayar, atau sukarelawan. Sukarelawan ini biasanya mungkin kalau perusahaan dia mau menyelenggarakan event, ya udah pegawainya aja yang jadi IO-nya, misalnya seperti itu. Ya, tetapi biasanya sih taraf eventnya tidak terlalu besar. Struktur organisasi event ada operasional pelayanan pendukung, divisi operasional pelayanan pengunjung, kemudian pemasaran, divisi administrasi, dan juga divisi keuangan. Mungkin untuk tambahan, kalau itu event virtual, ada tambahan divisi IT yang mengelola teknologinya, kemudian kesiapan aplikasi dan sinyalnya, kemudian ada divisi virtual reality yang kalau memang kita mau mengadakan pameran secara online, harus ada divisi yang memang merencanakan stand-stand yang dibuat secara online menggunakan virtual reality, gitu ya.
Oke, sampai di situ materi mengenai perencanaan penyelenggaraan event, teman-teman. Nah, kali ini tugasnya adalah teman-teman dipersilakan membuat kelompok untuk, sampai akhir UAS nanti, kelompok ini di sebelum UTS akan membuat, proposal event, dan kemudian nanti akan dipresentasikan untuk UTS-nya, dan nanti di, UAS, setelah UTS, kita akan membuat, penyelenggaraan event-nya, dan kemudian itu akan menjadi nilai untuk UAS, gitu ya. Jadi kelompoknya ini kita akan bagi dan apa istilahnya, tidak akan berubah sampai UAS nanti, ya. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.